Selamat pagi Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran jemaat dalam kebaktian Jumat Agung pada hari ini, baik yang sudah hadir secara onsite maupun yang hadir secara online dari tempat masing-masing. Firman Tuhan pada kebaktian Jumat Agung ini akan disampaikan oleh Pendeta Martin Elvis. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan juga kepada setiap tim yang melayani pada hari ini. Pada kebaktian ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kami mengingatkan agar jemaat sudah menyiapkan roti dan anggur. Untuk yang hadir di sini, pastikan bahwa saudara telah mengambil roti dan anggur yang telah disediakan di lobi. Kebaktian Paskah Minggu 9 April 2023 diadakan 2 kali kebaktian, pukul 8 dan pukul 10.30, dan merupakan kebaktian intergenerasi, di mana seluruh anggota keluarga bersama-sama mengikuti kebaktian, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan usia indah. Dan ketika firman Tuhan untuk anak-anak akan disampaikan melalui kelas sekolah minggu. Demikian kami sampaikan warta jemaat hari ini. Kami juga ingin menyampaikan makna dekorasi yang ditampilkan pada hari ini. Salib yang tertutup plastik yang berbolong-bolong melambangkan terang yang menerobos kegelapan. Kuasa dosa dikalahkan oleh terang kasih Kristus yang merebut manusia dari kuasa gelap atau dosa. Tapak kaki bercak merah dari meja perjamuan ke banner melambangkan Tuhan yang berdoa di Getsemani. Lanjut ke sisi kiri ada stola Yahudi, pilar pendek, pilar tinggi, lambang Kayafas, Herodes, dan Pilatus yang mengadili dalam hukum mati Tuhan Yesus. Kemudian baru lanjut ke kaki salib yang belok seperti ular yang merepresentasikan Kejadian 3 ayat 15, di mana Tuhan Yesus meremukkan kepala ular atau iblis dan ular yang memagut tumit Tuhan Yesus. Selendang Yerusalem mewakili para imam dan penduduk Yerusalem. Pilar pendek percikan cat merah dan bunga busuk mewakili Herodes. Pilar yang tinggi mewakili Pilatus dan mereka semua yang menyalibkan Tuhan Yesus. Meja perjamuan putih dengan bunga merah menjuntai adalah lambang darah Kristus yang mengalir yang menyucikan kita dari dosa. Dan menjadi untuk perenungan kita, apakah kita sudah menerima terang kasih Kristus yang membebaskan kita dari kegelapan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini oleh anugerah Tuhan kita dapat beribadah. Ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya kita semakin mengasihi Tuhan, bijaksana dan cakap menggunakan waktu dan talenta yang Tuhan percayakan selama Tuhan memberikan kepada kita kesempatan hidup dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, memuji Tuhan, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Mazmur, pasal 95 ayat 1-3 mengatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami saat ini menaikkan pujian. Suci, 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 Allah yang suci, suci.
Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Nas pembimbing hari ini diambil dari Matius pasal 26 ayat 28 yang mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari dengan sukacita kita memuji Tuhan, berilah hormat namanya. salib-Mu Tuhanku, ku mohon pengampunan dosa, darah-Mu menyucikan daku, puji namanya, puji akan namanya, puji akan namanya, karena kasih-Nya ya disalib, puji namanya. Sukacitaku tak terhingga, bersama Yesus setiap waktu, oleh anugerah-Nya ku selamat, puji namanya, puji akan namanya, puji akan namanya, karena kasih-Nya ya disalib, puji namanya. Semua memuji Tuhan. Darah-Nya menghapuskan dosa, dalam-Nya ku berbahagia, ku diselamatkan, disucikan, puji namanya, puji akan namanya, puji akan namanya, karena kasih-Nya ya disalib, puji namanya. Hukum Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Raja-Raja 17 ayat 38 dan 39 yang mengatakan, janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan bersama paduan suara kemuliaan salib. Yesus
Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Atas bukit yang jauh, tampak salib hina, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu, Tuhanku terpaku, menebus dosa isi dunia. Bersama-sama Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saatnya. semua memuji Tuhan. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Sungguhkah Yesus telah mati, darahnya pun tumpah. Sungguhkah bagi yang kecil tersiksa sang raja. Bersama-sama Bapak Ibu. Pada salib masih tertik mataku, hatiku bebaslah dari dosa. Pada salibnya sumber imanku, hidupku penuh kesukaan. Bukan karena dosaku tersalib Al-Masih. Betapa agung dan penuh rahmat-Nya tak terperi. Semua pada salib Masih terlibatku, hatiku bebaslah dari dosa. pada salibnya sumber imanku, hidupku penuh kesukaan. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga ada Marilah kita memandang salib Kristus. Setiap pribadi kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita.
Pagi ini kami datang ya Tuhan, darah Kristus yang menyucikan dosa kami. Terima kasih kalau kami boleh datang mengakui segala dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Karena kami menyadari tidak ada satupun yang kami bisa tutupi di hadapan Tuhan. Dengarlah seru doa kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikanlah kami ya Tuhan. Supaya itu tidak menjadi penghalang kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Pengenalan kami yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pimpin juga supaya kami mengambil bagian kami, yaitu mau memikul salib, penyangkalan diri, pikul salib dan ikut Tuhan setiap hari, supaya kami tidak terus hidup di dalam dosa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan seluruh doa pengakuan dosa dan pelanggaran kami. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bagi saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan mau bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ke 8 yang mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Jemaat dipersilahkan memberikan salam damai kepada kiri kanan depan belakangnya. Mari dengan sukacita Bapak Ibu kita katakan, terpujilah Allah, to God be the glory. Terpujilah Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya Ia berikan Sang Putra yang mati di salib menebus dosa, membuka pintu surga bagi semua. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi Putra
sebelum mendengarkan firman Tuhan, paduan suara keluarga akan menaikkan persembahan pujian There is a green hill far away. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berterima kasih di hari Jumat Agung ini kami ada di rumah Tuhan. Dalam ibadah dan sebentar kami juga akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih untuk kasih Allah yang begitu besar. Tuhan tuntun kami, Roh Allah pimpin kami untuk masuk ke dalam kebenaran Allah. Layakkan dan kuduskanlah kami. Pimpinlah hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Mohon anugerah Tuhan dan pimpinan Tuhan sehingga pemberitaan firman dapat disampaikan dengan benar. Kami menyerahkan seluruh waktu pemberitaan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga segala kuasa-kuasa jahat yang mencoba menghalangi kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah yang memimpin seluruh ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, Shalom.
Tema firman Tuhan pada hari ini adalah begitu besar kasih Allah. Seperti juga tadi ujian yang dinaikkan oleh paduan suara keluarga, for God so loved. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ada kata so di situ. Ya. Begitu besar kasih Allah. Ini yang akan menjadi perenungan untuk kita semua. Mari kita membuka kitab suci di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Hari ini saya akan memakai Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Namun ayat Yohanes 3 ayat 16 itu sama terjemahannya dengan edisi yang lama. Saya mengajak kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16, satu ayat saja. Kita baca bersama, 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang kita baca ini, tentu kita tidak akan memahami dengan jelas jika kita tidak melihat keseluruhan perikop. Perikop di dalam Yohanes pasal 3, ini ada ayat 1 sampai ayat 21. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul percakapan dengan Nikodemus, yaitu percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Kemudian di tengah-tengah percakapan itulah ada ayat Yohanes 3 ayat 16 yang sangat terkenal ini, yang sering dikutip dan dihafal oleh kita semua. Saya mengajak kita melihat mulai dari ayat yang pertama. Ayat pertama dan kedua menjelaskan untuk pengantarnya ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Kalau Bapak Ibu baca di dalam terjemahan lama itu pemimpin agama Yahudi. Ya. Terjemahan yang baru ini tidak bertentangan tentunya dengan terjemahan yang lama, tetapi memperjelas dan juga ada bagian kata-kata yang mengikuti ejaan masa kini, ya, ejaan bahasa Indonesia masa kini. Nah, saudara-saudara, dia adalah seorang pemimpin Yahudi dan juga seorang guru Israel. Lalu dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah, tanda-tanda yang dimaksud adalah mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Sebagai seorang intelektual dan pemimpin Yahudi, tentu dia terkagum-kagum karena biasanya kan masalah-masalah intelektual tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah mujizat yang supranatural itu. Dan dalam kekagumannya dia datang, tapi karena statusnya dia tidak berani secara terang-terangan menyatakan diri bahwa dia ingin tahu lebih dalam siapa Yesus. Maka dikatakan dia datang malam-malam. Bapak Ibu Saudara, kemudian Tuhan Yesus menjawab langsung to the point, berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara, percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus ada dua subjek yang besar yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah born again, lahir baru. Ini penting sekali. Saya kira sudah lama kita jarang mendengar seruan atau khotbah atau berita tentang you must be
born again. Kita harus lahir baru. Bukan hanya mengandalkan intelektual, pemahaman kita semata untuk bisa mengenal Allah. Karena pengenalan kita akan Allah itu berdasarkan anugerah Allah. Allah yang mewahyukan dirinya baru kita kenal. Bukan kita cari-cari dengan kekuatan dan pengetahuan kita menemukan Allah. Itu tidak mungkin. Maka Tuhan Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian kata Nikodemus kepada Tuhan, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawaban pertanyaan ini menunjukkan bahwa logika berpikir dari Nikodemus berdasarkan pengetahuan semata. Dia tidak mengerti akan hal-hal rohani yang sedang Tuhan Yesus bicarakan. Kemudian ayat 5-7 mengatakan, jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Nah, terjemahan baru menggunakan istilah rohani. Kalau terjemahan lama masih pakai roh, ya kurang jelas. Jadi apa yang lahir dari roh bersifat rohani. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Nikodemus, ada yang jasmani, ada yang rohani. Untuk memahami hal yang rohani harus dilahirbarukan oleh dari roh. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Inilah kalimat yang penting, subjek yang pertama dari percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus. You must be born again. You must be born again. Ini adalah kalimat yang penting yang kita perlu sama-sama gumuli bersama. Kemudian untuk menjelaskan hal ini, Tuhan Yesus memakai penjelasan ilustrasi yang pertama tentang angin. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Namanya roh tidak kelihatan, benar tidak? Kalau dia kelihatan itu bukan roh. Roh Allah tidak kelihatan. Tetapi dampak dari apa yang dilakukan oleh roh Allah itu nyata. Kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan orang untuk melahirbarukan orang sehingga orang itu berubah, ya, diubahkan oleh Tuhan menjadi baru. Bukankah ada tertulis dalam kitab suci, yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita dilahirbarukan. Tentu kalau masa kini secara intelektual kita mengatakan itu kan ada program aplikasi yang bisa melihat posisi arah angin, ya, awan, pergerakan dan hujan, ramalan dan sebagainya. Di sini sedang berbicara tentang yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Roh seperti angin tidak kelihatan tetapi kita bisa merasakan. Ada pimpinan yang nyata, nanti kita akan melihat bahwa sesungguhnya orang yang dilahirbarukan oleh roh semestinya kehidupannya berubah. Yaitu ada buah roh dalam dirinya. Kalau tidak ada buah roh dalam dirinya, kemungkinan besar dia belum lahir baru, saudara. Seperti juga Nikodemus, seorang pengajar, seorang pemimpin Yahudi, dia bisa mengajarkan banyak tentang agama, dia bisa tahu banyak hal tentang kebenaran, tetapi dia belum lahir baru. Oleh sebab itu dia tidak mengerti apa yang Tuhan katakan secara rohani. Bapak Ibu Saudara, kemudian di dalam ayat 9-11 dikatakan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami telah lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kalau kesaksian itu ya harus kami ya bersama, ada pernyataan. Tetapi kalau pengakuan itu harus pribadi. Di awal tadi Nikodemus berkata kami, ya ada istilah kami. Kalau kita kembali lagi kepada slide sebelumnya. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Seorang penafsir berkata, dia tidak berani dan tidak bisa menyatakan imannya secara pribadi. Maka dia memakai kata kami. Biasanya orang bersembunyi dengan memakai istilah kami dan tidak berani menyatakan. Dan dia belum mengenal, belum dilahirbarukan sehingga dia tidak bisa menyatakan imannya dengan jelas. Dan dia datang malam hari kepada Tuhan Yesus. Hal-hal rutinitas seringkali membuat kita mungkin bisa melupakan hal yang utama. Ya. Jadi di saat ini mungkin saya akan memberikan satu tes, kecuali yang PS keluarga ya, sudah 2 kali kebaktian. Sudah mendengarkan tadi jawabannya. Saudara diminta jawab dengan cepat ya. Udah siap? Ada pertanyaan. Jadi jangan kelamaan mikirnya. Ya. Pertanyaannya adalah, pengakuan iman rasuli dimulai dengan kata aku atau kami? Ada yang sebut kami enggak? Aku percaya. Pribadi. Keselamatan adalah pengakuan kita secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita sudah percaya, kita masuk dalam keluarga besar Allah. Itu tidak pribadi, kita bersama-sama dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Tapi kalau pengakuan iman itu pribadi. Dan orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah karena Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3b mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita hari ini yang sudah percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, artinya Roh Allah telah melahirbarukan kita dan memungkinkan kita berkata Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali lagi ke ayat selanjutnya. Kemudian di dalam ayat 12 sampai 13 dikatakan, kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan sering naik turun ke sorga itu perlu diragukan saudara ya. Ini Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Tuhan Yesus yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Yesus Tuhan dari sorga datang ke dalam dunia ini. Kemudian yang kedua dijelaskan mengenai ular tembaga yang di atas tiang mengacu kepada nubuatan di dalam perjanjian lama. Dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi acuannya, penjelasannya adalah ular tembaga yang di atas tiang zaman perjanjian lama. Kisahnya adalah bangsa Israel telah dituntun keluar dari perbudakan Mesir, tetapi mereka memberontak kepada Tuhan, bersungut-sungut, tidak ada makanan, tidak ada air dan sebagainya. Lalu atas kuasa Tuhan datanglah ular-ular yang mematuk mereka sehingga mereka banyak yang binasa. Lalu diperintahkanlah buat ular itu, ular tembaga itu, lalu ditaruh di atas tiang. Setiap orang yang memandangnya diselamatkan, disembuhkan. Nah, ini berbicara tentang apa saudara?
Ini berbicara tentang sebetulnya kita ini semua akan binasa karena dosa kita. Ya, seperti dekorasi hari ini penuh warna gelap. Ini sedang berbicara kita ini manusia berdosa yang akan masuk dalam penghukuman kekal. Allah yang menciptakan kita, Dia tidak mau kita itu masuk penghukuman kekal selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan kalau kita sekarang ini hidup di dalam dunia ini. Misalnya kita ada sakit, cancer, atau kita terpaksa harus diamputasi, kita mengalami penyakit yang harus berulang-ulang ke rumah sakit, kita sudah capek, kita rasanya banyak orang berkata demikian, sudah Tuhan panggil saya aja pulang, saya udah capek, saya udah sakit gitu ya. Ada orang justru yang merawatnya malah sakit karena juga kecapean gitu ya, bukan cuma yang sakit. Banyak orang nyerah begitu. Karena penderitaan di dalam dunia ini. Tapi penderitaan kita di dalam dunia ini cuma sementara. Begitu kita meninggal, selesai. Artinya tidak ada lagi penderitaan secara fisik. Tidak ada lagi penderitaan secara fisik. Tetapi ada masalah lain. Roh kita itu kekal. Nah, kalau roh kita kekal itu kemana roh kita berada? Kalau kita percaya, kita akan ada di pangkuan Abraham. Kalau kita tidak percaya, kita sudah masuk ke tempat penyiksaan. Walaupun itu belum neraka, nunggu penghakiman yang terakhir. Tetapi tidak bisa berubah tempat lagi. Kalau orang belum percaya, lalu dia masuk ke dalam penghukuman yang kekal, saudara bisa membayangkan kekal itu artinya tidak dibatasi oleh waktu, unlimited. Jadi menderita terus tidak berkesudahan. Wah, itu mengerikan, saudara. Kalau di dunia ini kita sakit, kita pikir ya nanti suatu saat saya akan dipanggil Tuhan pulang, selesai. Saya akan berjumpa dengan Tuhan di sorga, penuh dengan kemuliaan. Tetapi kalau kita meninggal dan kita tidak percaya kepada Kristus, kita masuk dalam penghukuman yang kekal, itu luar biasa, tidak terbayangkan. Maka kalau kita melihat ini, kita baru menyadari kasih Tuhan yang begitu besar, Dia Tuhan, tapi datang ke dunia, menderita, disalibkan, bahkan dihianati, diludahi. Walaupun dia bisa perintahkan malaikat turun menghancurkan semua orang yang menyalibkan dia, tapi dia tidak lakukan itu karena dia ingin menyelamatkan kita. Karena kasihnya yang begitu besar, saudara. Dan kita diselamatkan bukan oleh karena kita sudah baik. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan karena kita semua sudah suci. Justru kita semua berdosa dan sedang menuju kepada kebinasaan. Hanya memandang kepada Kristus oleh iman. Keselamatan kita oleh iman karena Yesus Kristus. Itulah topik kedua yang besar di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Keselamatan di dalam Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Saudara-saudara, di dalam dunia ini seringkali kita mengalami banyak masalah. Yang namanya manusia dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita nggak buat masalah dengan orang lain yang berbuat masalah dengan kita. Dan segala macam pencemaran udara, pencemaran makanan dan sebagainya yang bisa membuat kita juga sakit tanpa kita sadari secara pelan-pelan. Dan dunia ini penuh dengan kejahatan dari segala sisi dan segala bidang. Oleh sebab itu memang realitasnya kita akan menghadapi masalah dan penderitaan dalam dunia ini. Nah, masalahnya seringkali orang bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan menyertai saya? Ada satu kalimat di dalam kitab suci yang kita perlu ingat. Firman Tuhan berkata, ketika kita mengalami semua pergumulan di dalam dunia ini, firman Tuhan berkata, orangku yang benar hidup oleh iman. Tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengalami pergumulan hidup,
yang harus kita lakukan adalah pandanglah Kristus. Iman, hidup oleh iman. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya, itulah iman. Percaya kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang telah Dia buktikan mati di atas kayu salib, dan yang paling berharga Dia berikan dalam hidup kita. Masakan kita mempertanyakan hal-hal yang sepele, hal-hal yang jasmani, sedangkan hal yang paling penting dalam hidup kita Dia telah berikan kepada kita. Seharusnya perenungan ini akan membawa kita kepada hidupku bagi Kristus, seperti yang Rasul Paulus katakan. Kalau saya mati itu keuntungan, langsung berjumpa dengan Tuhan. Tapi semasa saya mendapat kesempatan hidup, saya akan pakai hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, Februari, saya ke Makassar. Ibu saya ikut. Tahun 2014 saya menyelesaikan studi saya, lalu sebelum studi tahun 2010, saya bilang, "Mah, saya mau studi." Ya. "Masa studi lagi?" gitu ya. "Ya, ini mau studi lagi." "Oke, sudah selesai." Lalu dia bilang, udah kan? Ya. Terus saya bilang, "Saya mau studi lagi." "Kok nggak habis-habis?" gitu ya. Nah, yang terakhir Februari itu udah selesai kan? Nah, lalu dia ingin sekali ke Makassar karena dulu dia tidak bisa ke sana. Lalu ke sana. Nah, pulang dari sana dia mengatakan, "Saya puas dengan Tuhan karena Tuhan mendengarkan doa saya. Saya mau pulang, lalu saya akan memberitakan Injil. Betapa besar kasih Allah." Saya bersyukur untuk mama yang bisa menikmati Tuhan dan menangkap panggilan Tuhan. Ya. Lalu dia tanya lagi sama saya, "Sudah selesai kan kuliah?" "Sudah ya." Saya bilang, "Kalau Tuhan kasih kesempatan saya kuliah lagi." Kita harus belajar seumur hidup, ya. Bapak Ibu Saudara, betapa indahnya kalau kita hidup dalam iman Tuhan. Pandanglah kepada Kristus dan beritakanlah hal yang sangat berharga, paling berharga tentang keselamatan. Firman Tuhan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lainnya Tuhan akan tambahkan kepada kita." Jangan khawatir akan hari esok. Jangan kita menukar hal yang berharga itu dengan hal-hal duniawi. Ketika kita tergoda dengan hal-hal duniawi, kita melepaskan diri dari pokok anggur itu. Tinggal tunggu waktu. Kita itu akan layu. Kita itu akan dibuang dan diinjak orang. Tetapi kalau banyak orang meninggalkan Tuhan, mengorbankan integritas, mengorbankan kesucian hidup, meninggalkan Tuhan, dia akan layu dan diinjak dan dibuang orang. Tetapi kalau kita tetap tinggal dalam pokok anggur itu di dalam Tuhan, kita akan tetap kuat karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita akan berbuah. Dan kalau kita baca bagian Yohanes yang berbicara tentang pokok anggur yang benar, Tuhan menantang kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan, mintalah apa saja, Tuhan akan berikan. Luar biasa. Kita lebih beriman kepada Tuhan atau beriman kepada dunia yang kita kejar? Ketika kita melekat pada Tuhan, jangan khawatir akan kehidupan kita. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ini bukan bicara tentang hal-hal jasmani saja, tapi berkaitan dengan keseluruhan kehidupan kita, bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Si jahat selalu berbicara tentang supaya kita melupakan anugerah, melupakan Allah, melupakan kasih Allah. Hari ini ada perjamuan kudus sesuai perintah Tuhan. Kita diminta mengadakan perjamuan kudus supaya kita mengingat kepada Kristus. Kita pandang Kristus yang disalibkan,
darahnya tercurah untuk keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ketika bicara mengenai ular di padang gurun yang ditinggikan, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Baru masuk ke ayat 16, kita pahami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Sekarang pertanyaannya, apakah kematian Kristus buat semua orang? Ini menjadi perdebatan teologis bahkan di YouTube. Saudara-saudara, ayat selanjutnya 17 dan 18 berkata demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yesus mati di kayu salib membuka jalan bagi setiap orang yang mau diselamatkan, setiap orang yang percaya diselamatkan dan disucikan hanya kepada mereka yang percaya. Ketika kita percaya kepada Kristus, kitalah yang ditebus dan diselamatkan. Dan itu terbuka bagi siapa saja. Dan waktu kita bisa mengaku percaya, sesungguhnya anugerah Tuhan yang memimpin kita bisa percaya. Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Seperti yang disampaikan dalam 1 Korintus 12 ayat 3b. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bagian terakhir ayat 19-21 mengatakan demikian. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yesus terang dunia, manusia berdosa hidup dalam kegelapan. Ada yang tetap menyukai kegelapan, hidup dalam kejahatan. Ada yang meresponi anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ada dua tokoh yang menjadi perenungan kita pada hari ini, yaitu kehidupan Yudas Iskariot dan Nikodemus. Kalau kita perhatikan, yang pertama, Nikodemus pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus datang malam-malam. Dia tidak berani secara eksplisit mengaku dia memiliki ketertarikan akan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ada penafsir mengatakan dia itu sangat lamban di dalam pengenalan akan Tuhan. Tetapi Yohanes pasal 7, ini kan Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 7 ayat 50-51 mengatakan, Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Ini berbicara waktu Yesus sedang diadili. Jadi Nikodemus ini berani sekarang. Dia mempertanyakan cara orang menghakimi. Ya. Apakah hukum Taurat kita artinya mereka semua yang sudah mengenal hukum Taurat, dia kan seorang pemimpin Yahudi dan juga seorang pengajar. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Artinya ada progres ya. Progres, maju satu langkah. Kemudian di dalam Yohanes pasal 19
ayat 38-39 dikatakan, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya, atau kira-kira sekitar 30 kilo. Mur dan minyak gaharu. Kita tahu mur kan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus waktu kelahiran, emas, kemenyan, dan mur kan. Nah, kalau Maria setengah kati narwastu. Ya. Nah, saudara, kita lihat ada progres yang terus maju. Ya. Dari yang berpusat pada diri sampai mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Itulah perubahan orang yang dilahirbarukan, meskipun melalui tahapan-tahapan. Kalau hari ini ada anak-anak muda yang hadir, mungkin saudara dalam pendidikan, pengetahuan saudara membuat saudara seringkali berpikir ini gak masuk akal nih, ini susah saya terima dan sebagainya. Jangan berhenti sampai di situ, tetapi belajarlah dari Alkitab seperti Nikodemus yang terus dikasihi Tuhan, dipimpin Tuhan, makin lama makin dibukakan oleh Tuhan. Karena seringkali kita dihambat bukan karena kita itu tidak tahu, justru karena kita terlalu banyak tahu, banyak hal yang sudah menguasai hati pikiran kita sehingga kita tidak membuka diri bagi kebenaran firman Tuhan. Nikodemus seorang pengajar, seorang pemimpin, dia belum dilahirbarukan. Poin penting adalah you must be born again. Kalau engkau tidak lahir baru, engkau tidak mungkin akan bisa mengenal hal-hal rohani dengan benar. Sikap kita, kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak memahami, baiklah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan nyatakan itu kepada saya. Tolong saya untuk memahami firman Tuhan. Roh Allah akan bekerja dalam diri kita dan melahirbarukan kita, saudara. Sesudah seseorang dilahirbarukan, dia harus mengerjakan keselamatannya. Yaitu dia harus menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan karena kita masih punya daging. Kedagingan kita bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu setiap minggu ada liturgi, di dalamnya ada doa pengakuan dosa. Supaya kita terus memeriksa diri, terus ingin diperbaharui, kita ingin dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, bandingkan dengan Yudas Iskariot, statusnya murid Tuhan. Dari 12, dia satu murid Tuhan. Tetapi kalau kita lihat ketika Maria memecahkan buli-buli yang berisi narwastu ke kaki Yesus lalu melapnya dengan rambutnya, satu penghormatan yang begitu tinggi, dia mengecam tindakan itu karena itu mahal, 300 dinar upah pekerja 1 tahun. Masa dituang begitu saja? Itu disebutkan bukan karena dia betul-betul ingin hal-hal yang berharga itu bisa jadi berkat buat banyak orang, tapi dia ingin mengkorupsi uang dari hasil itu. Itu tertulis dalam Alkitab. Dia itu adalah pencuri, dia itu yang mengkorupsi. Dia murid statusnya, tetapi belum mengalami kelahiran baru. Tidak ada buah roh dalam dirinya. Nah, saudara, ada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus melakukan pencucian kaki ya, kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, ketika Tuhan Yesus mau cuci kaki Simon Petrus kan sungkan ya. Gurunya masa cuci kaki dia. Jangan ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kalimat begini, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ya. Lalu Simon Petrus berkata, oh kalau begitu jangan kakiku aja, kepalaku, tanganku semua dicuci gitu ya, biar saya bisa ada di dalam Tuhan. Lalu Tuhan menjawab kalimat yang mengacu kepada pengudusan. Ya, dia mengatakan begini,
kalian semua sudah bersih. Cuma ada satu yang tidak bersih. Yang dimaksud adalah Yudas Iskariot. Nah saudara-saudara, kemudian saudara kalau kita lihat ceritanya kemudian, tanda-tanda orang yang dilahirbarukan tidak mungkin menjual gurunya dengan 30 keping perak. Karena dia begitu berpusat pada uang, pada diri sendiri, kita melihat dia menjual Tuhan Yesus 30 keping perak. Dan tahukah saudara ketika Yesus dijatuhin hukuman mati, dia menyesal, dia baru menyadari dampaknya luar biasa. Lalu dia kembalikan uangnya kepada imam-imam dan tua-tua, tapi ditolak, itu urusan kamu. Kan sudah dibayar, selesai. Untuk sebuah harga pengkhianatan. Lalu dia nggak berani terima, dia buang ke dalam bait suci. Lalu imam-imam yang di sana, wah ini uang tidak bisa masuk ke perbendaharaan Tuhan. Kita belikan saja tanah. Lalu itu adalah tanah penguburan orang asing. Nah saudara-saudara, kemudian ditulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 penjelasannya begini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Mati menggenaskan. Justru tanah 30 keping perak itu untuk menguburkan dia. Demikianlah kalau hidup kita itu berpusat kepada materi, saudara. We must born again. We must be born again. Ya. Saudara, kita harus dilahirbarukan. Yang kedua, kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Keselamatan kita terima dengan iman. Dan jalanilah hidup ini, maka buah roh akan keluar dalam hidup kita, akan menjadi berkat. Tanda-tanda orang yang lahir baru adalah buah roh ada dalam dirinya. Kalau sepanjang hidup saudara, walaupun status Anda apapun juga, pengajar, rohaniwan atau apa saja, kalau tidak lahir baru, maka tidak ada buah roh. Yang dilakukan adalah kejahatan demi kejahatan, dan itu akan membawa kepada kebinasaan. Suatu kali ketika sadar sudah terlambat, seperti Yudas. Kiranya di hari Jumat Agung ini, kita kembali memandang kepada Kristus sesuai firman Tuhan mengingatkan. Dan kita percaya kepada Dia apapun yang kita sedang hadapi. Karena roh Allah ada di dalam diri kita, menghiburkan, menguatkan, memimpin kita ke dalam kebenaran. Bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, inilah hidup kami. Ada banyak hal di mana kami lebih tertarik kepada duniawi. Namun kami diingatkan kembali untuk melihat kepada Kristus, beriman dan menghargai anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pimpinlah kami semua ya Tuhan. Sebentar kami akan mengambil roti dan anggur perjamuan. Roh Kuduslah yang memimpin kami. Sehingga kami bisa mengerti, menghayati pengorbanan Tuhan, dan beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Jemaat, saya mengajak kita untuk berdiri. Bersama kita akan mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kepada Tuhan, uang benda mati, sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, persembahan syukur ini bisa dilakukan dengan transfer baik ke BCA maupun BNI. Ada nomornya, rekeningnya, atau juga bisa dengan scan QR ada di sekitar bangku Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu yang mungkin beribadahnya online di rumah masing-masing bisa menaruh uang persembahan di dalam amplop dan membawanya ke kantor gereja. Atau yang beribadah saat ini tapi gaptek gitu ya, nggak biasa pakai aplikasi, bisa memasukkan uang persembahan di dalam amplop dan memasukkannya di dalam kotak persembahan. Mari kita menaikkan puji-pujian untuk mengirim persembahan ini. Hitung berkat Tuhan. Bila kehidupan dilanda badai, saat kau kira segalanya lenyap, hitunglah berkatmu satu persatu, pasti engkau heran akan berkatnya. Hitung berkat satu persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Bila kau lihat orang yang berharta, ingat janjinya yang berkelimpahan. Hitunglah berkatmu yang tak ternilai, harta di surga tersedia bagimu. Hitung berkat satu persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk doa persembahan sekaligus doa syafaat. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dapat membawa persembahan di hadapan Tuhan dengan satu kesadaran bahwa seluruh yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Hal yang berharga Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami rindu juga secara progresif kehidupan kami semakin mengenal Tuhan dan memahami akan begitu besar kasih Allah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami juga belajar dari Tuhan untuk menjadi teladan, untuk melayani, untuk mempersembahkan hidup. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh persembahan yang terkumpul untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Saat ini kami berdoa syafaat untuk bangsa negara kami. Tuhan pimpinlah para semua pemimpin kami. Tuhan berikan bijaksana, hati yang penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan kewajiban. Jauhkanlah mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan godaan. Tuhan menolong, menguatkan mereka ya Tuhan. Supaya bangsa ini boleh tertata dengan lebih baik lagi. Berkatilah untuk dalam pergumulan mengenai dalam pemerintahan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Tuhan memberikan bijaksana hikmat sehingga dapat melakukan semuanya ini dengan komitmen bersama, konsensus bersama untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikan kami juga sebagai warga negara kami menjalankan tugas kewajiban kami dengan baik. Kami doakan juga untuk semua sekolah teologi, semua gereja, sinode, lembaga-lembaga yang melayani agar terus menjadi terang dan berkat bagi bangsa dan negara di dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus dalam pelayanan yang holistik. Tuhan, kami berdoa juga untuk Gereja Kristus Ketapang. Tuhan juga terus memimpin supaya
Kami mengarahkan diri dalam mewujudkan visi menjadi keluarga misioner. Tuhan menolong kami semua untuk bertumbuh dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah. Bapa di surga, kami berdoa juga kiranya Tuhan memberkati seluruh rencana program semua rohaniwan, penatua, guru sekolah minggu, aktivis, bahkan seluruh jemaat untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan ke arah Kristus. Kami berdoa juga untuk jemaat dalam pergumulan, pekerjaan, usaha, studi, dan lainnya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sakit, yang lemah tubuh, yang sedang memiliki masalah atau pergumulan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memulihkan. Kiranya kami semua boleh tetap memandang salib Kristus yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan seluruh doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dan jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami bersukacita senantiasa karena Tuhan dan siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Semua syair kita nyanyikan ya Bapak Ibu sekalian, kecuali di ending paduan suara. Saudara, kau tersalib
Tuhan dengan pasti. Oh, hampiri tahta anugerah Tuhanku. Agung benar kasih Tuhan, Kau tersaing dan ajaiblah laguku berkumandang. Ajaiblah kasih Juru Selamatku. Ajaiblah laguku berkumandang. Ajaiblah kasih Juru Selamatku. Kasih-Nya Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada pengasih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan silakan duduk. Saat teduh. Kita berjumpa lagi 2 hari di hari Minggu merayakan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati.